Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1676 sampai 1680. Yesus berkata kepadaku, "Tenanglah, aku menyertaimu." Karena lelah, aku cepat tertidur. Pada petang hari, suster yang harus merawat aku datang dan berkata, "Besok engkau tidak akan menerima Tuhan Yesus, suster, sebab engkau sangat lelah. Selebihnya akan kita lihat nanti." Hal ini sangat mengharukan hatiku. Tetapi aku berkata dengan sangat tenang, "Baiklah," dan aku berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Aku berusaha tidur. Pada pagi hari, aku membuat meditasiku dan mempersiapkan diri untuk menyambut Komuni Kudus, meskipun aku seharusnya tidak menerima Tuhan Yesus. Ketika cinta dan keinginanku sudah mencapai puncak yang tinggi, aku melihat di samping tempat tidurku sosok serafim yang memberiku Komuni Kudus, sambil mengucapkan kata-kata ini, "Inilah Tuhan para malaikat." Ketika aku menerima Tuhan, rohku tenggelam dalam kasih Allah dan dalam pesona. Ini terulang selama 13 hari, meskipun aku tidak pernah yakin apakah Ia akan membawa aku Komuni Kudus pada hari berikutnya. Tetapi aku percaya sepenuhnya kepada kebaikan Allah. Meskipun demikian, aku tidak berani berpikir bahwa aku akan menerima Komuni Kudus dengan cara ini pada hari berikutnya. Serafim itu diliputi suatu cahaya yang cemerlang. Keilahian dan kasih Allah tercermin dalam dia. Ia mengenakan jubah keemasan dan di atasnya suatu superpli yang transparan dan stola yang juga transparan. Siborinya terbuat dari kristal, ditutupin dengan kain yang transparan. Begitu selesai memberikan Tuhan kepadaku, Ia menghilang. Pernah, ketika suatu keraguan-raguan muncul dalam hatiku, tidak lama sebelum Komuni Kudus, serafim bersama Tuhan Yesus berdiri di hadapanku. Aku bertanya kepada Tuhan Yesus, dan tanpa menunggu jawaban, aku berkata kepada serafim, "Dapatkah kiranya engkau mendengarkan pengakuan dosaku?" Dan ia menjawab kepadaku, "Tidak ada roh di surga yang memiliki kuasa itu." Dan pada saat itu, Hosti Kudus hinggap di bibirku. Pada hari Minggu, suster yang ditugasi merawat orang sakit berkata kepadaku, "Suster, hari ini imam akan mengantar Tuhan Yesus kepadamu." Aku menjawab, "Baik," dan imam itu membawanya. Tidak lama kemudian, aku mendapat izin untuk meninggalkan tempat tidurku. Mulai hari itu, aku mengikuti misa kudus dan meluangkan waktu bersama Tuhan secara teratur. Sesudah pemeriksaan pertama, dokter mendapati bahwa keadaanku sangat parah. "Kami menduga, suster, bahwa engkau memang mengidap penyakit yang pernah suster katakan kepadaku. Tetapi Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan segala sesuatu." Ketika aku memasuki kamarku, aku membenamkan diri dalam doa syukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan kirimkan kepadaku sepanjang seluruh hidupku, sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya yang amat kudus. Sukacita dan damai yang luar biasa membanjiri jiwaku. Aku merasakan suatu damai yang sedemikian luar biasa, sehingga kalau kematian datang pada saat itu, aku tidak akan berkata,
tunggu karena aku masih mempunyai sejumlah hal yang harus aku selesaikan. Tidak, aku akan menyambutnya dengan penuh sukacita, sebab aku sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya hari ini, tetapi sudah sejak aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kerahiman ilahi, sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya yang amat kudus, yang penuh dengan kerahiman dan kemurahan. Aku tahu apalah diriku sesungguhnya. Minggu Putih. Hari ini, sekali lagi aku mempersembahkan diriku kepada Tuhan sebagai kurban bagi orang-orang berdosa. Yesusku, kalau akhir hidupku sudah mendekat, dengan sangat rendah hati aku mohon kepadamu, terimalah kematianku dalam kesatuan dengan Dikau, sebagai kurban yang kupersembahkan kepadamu hari ini. Sementara aku masih memiliki kemampuan dan kehendak yang sepenuhnya sadar, semua ini untuk 3 tujuan. Pertama, agar karya kerahiman-Mu dapat menyebar ke seluruh dunia, dan agar pesta kerahiman ilahi dapat dimaklumkan dan dirayakan dengan meriah. Kedua, agar orang-orang berdosa, khususnya orang-orang berdosa yang menghadapi ajal, dapat mengungsi kepada kerahiman-Mu dan mengalami buah-buah kerahiman yang tak terlukiskan. Ketiga, agar segala karya kerahiman-Mu dapat diwujudkan sesuai dengan keinginan-Mu, dan bagi seorang yang ditugaskan untuk karya ini. Terimalah ya Yesus yang Maha Rahim, kurbanku yang tidak pantas ini, yang hari ini kupersembahkan kepadamu di hadapan surga dan bumi. Semoga hati-Mu yang Maha Kudus, yang sedemikian penuh kerahiman, menggenapi apa yang masih kurang dalam persembahanku, dan mempersembahkannya kepada Bapa-Mu demi pertobatan orang-orang berdosa. Aku haus akan jiwa-jiwa, ya Kristus. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.